merupakan mobil Amerika, merupakan mobil yang desainnya maco. SUV saingan dari CR-V tertua dan juga X-Trail tertua. Mobil yang tidak di-downgrade dari versi originalnya di Amerika. Ini adalah Ford Escape tertua yang 3000 cc. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Ford di tahun 90-an itu udah mulai menurun, apalagi penjualan mobil sedan-sedannya. Tapi di tahun 2000 keluar SUV. Ada yang diesel, nah ada yang bensin. Nah yang diesel ada Ford Ranger, ada Ford Everest. Tapi kalau pengen bensin, salah satunya adalah Ford Escape. Nah ini ada varian yang, ada 3 tuh varian bensinnya. Ada yang 2000 cc, 2300 cc, ada yang 3000 cc V6. Wow, banyak sekali. Ford Escape generasi pertama juga berbagi platform dengan Mazda dengan nama Mazda Tribute, bukan Ribut ya. Dan juga Mercury Mariner. Platform yang digunakan adalah Ford CD2 dengan beberapa parts Mazda juga. Ini semacam gado-gado antara Ford dan Mazda. Karena sebenarnya persamaan panel yang ditemukan di antara kedua mobil ini adalah atap dan lantainya saja. Yang lainnya, berbeda. Menarik. Mazda juga berbagi sistem powertrain dengan Ford untuk penggerak inline 4-cylinder engine. Sedangkan Ford punya mesin V6 dan penggerak all-wheel drive seperti yang kami bawakan di video ini. Nah, yang kita bawa itu adalah versi yang paling tingginya dari sebuah Ford Escape. Yes, dia 3000 cc, konfigurasinya adalah V6, kemiringannya adalah 60 derajat. Nah, ini dia mempunyai tenaga yang lumayan besar, sampai 204 horsepower, dan torsinya adalah 281 Nm yang disalurkan ke all-wheel drive. Yes, ini adalah all-wheel drive dengan, kalau misalnya kalau pengen off-road gimana, bisa-bisa aja karena ada mechanic lock-nya. Dan itu bisa berjalan, difungsikan itu sambil berjalan di bawah 90 km per jam. Itu udah keren banget tuh. Namanya adalah Control Track 2. Nah, selain itu, yang lain gitu ya, varian mesin yang lain 2300 cc, 2000 cc, itu hanya front wheel drive saja. Itu si sistemnya atau powertrain atau drivetrainnya itu dibuat oleh Mazda, tapi mesinnya dari Ford. Nah ini kalau yang 3000 cc itu cuma ada versi yang otomatis saja, 4 percepatan, sedangkan yang 2300 cc otomatis, yang 2000 cc ada yang matic, ada yang manualnya. Kemudian desainnya, ini bentuknya kental SUV Amerika, sering masuk di film-film Hollywood juga. Dimensinya juga tidak terlalu besar. Panjangnya hanya 4394 mm, lebarnya 1781 mm, dan tingginya 1755 mm. Dengan wheelbase 2619 mm, yang tidak berbeda jauh dengan Jeep Cherokee yang menurut kami pas untuk diajak off-road. Sebetulnya Ford Escape itu ada 3 kali facelift, tapi di Indonesia itu sendiri cuma ada 2 kali, karena yang kan kalau Escape itu yang pertama kali keluar disebutnya adalah ZA. Terus yang facelift lagi ZB, ZC, ZD. Nah tapi yang ZB-nya di Indonesia itu terlewatkan karena ya tidak terlalu berbeda jauh. Tapi ZC-nya itu berubah bentuknya gitu ya, untuk lampu depannya dan segala macam, grill-grillnya juga berubah. Terus juga yang paling signifikan berubah adalah tipe yang ZD. Yang kita bawa ini adalah yang pre-facelift. Yang pertama kali keluar adalah bentuknya seperti ini dengan headlamp plastik halogen dan tidak dipisah. Kalau yang ZC itu dipisah lampu jauhnya, tapi ini masih dalam satu kesatuan. Grillnya honeycomb, ada sedikit krom-kroman di sebelah sini, dan ini harusnya bempernya ini adalah sebuah SUV. Itu harusnya dia hitam doff. Tapi ini udah dicat biar kelihatan two-tone. Memang ada versi two-tone-nya, cuman bukan di 3000 cc-nya. Terus juga di bawahnya ya ini ada aksen-aksen seperti SUV. Nah ini bagian sampingnya tidak terlalu gede-gede amat untuk sebuah Ford Escape karena panjangnya hanya 4,4 meter saja. Terus bannya pakai peleknya yang aslinya tuh kurang begitu menarik, makanya ini diganti sama pemiliknya pakai ban AT. Nah terus juga nih untuk memperkuat dia kesan-kesan SUV gitu, padahal ini disebutnya crossover, tapi disebutnya dia adalah SUV karena modelnya tuh SUV banget.
ada apa namanya ini? Over fendernya tidak terlalu gede-gede amat, spionnya juga begini, terus ininya handle-nya model tarik yang warnanya hitam doff, belum ada keyless entry segala macem, dan ke belakangnya, nah ini yang paling saya suka dari bagian belakang karena Amerika sekali, terus juga lampu belakangnya ini masih ada orange-orange-nya, sedangkan yang facelift-nya yang ZC itu agak-agak crystal clear, terus dalamnya ada bulat-bulat gitu merah, sedangkan yang ZD-nya itu jadi sipit. Tapi kalau yang sipit itu nggak kayak Ford Escape banget gitu. Tapi ini Amerika sekali. Yang namanya Ford itu Amerika gitu ya. Di sini gede sebelah sini, terus di sini ada rear defogger, ada turn-back lamp-nya juga, ada kecerutannya di bagian atas. Dan ini yang unik adalah karena kalau kita pengen ngakses ke bagasi itu ada dua cara. Bisa untuk ininya aja, langsung taruh, pluk gitu ya. Terus ini kayak X-Trail juga sih, ada sih yang T30. Nah kalau pengen sama pintu-pintunya, nah, belum power back door ya. Nah ini dia. Nah ini pakai teleskopingnya dua ditopang gitu, terus juga ada nampan sebelah sini yang kayak kulit doang, karena ini udah seru berumur gitu. Terus di sini bagasinya nggak begitu gede-gede amat ya. Cuman ini kalau dilihat ya, jadi ini karena ya udah tua sih mobil. Nah, tidak begitu besar-besar amat. Kemudian interiornya. Sepengetahuan kami, interior dan fitur-fiturnya yang ada di dalam Ford Escape versi 3000cc ini tidak di downgrade sama sekali. Jadi Anda bisa tahu juga bagaimana rasanya Ford Escape ini di Amerika sana. Bedanya memang hanya right hand drive saja yang disesuaikan dengan posisi nyetir di Indonesia. Joknya itu empuk dan pakai kulit. Namun pelit dengan yang namanya akomodasi dan kepraktisan. Nah, kita ke row kedua karena hanya 5-seater aja, bukan 7-seater. Dimensinya agak compact, mirip-mirip Cherokee, cuman versi yang lebih kecilnya kapasitas mesinnya. Nah, atasnya kayak yang empuk, padahal ini plastik semua. Tapi yang di sininya empuk-empukan, ada speakernya di bawah sini dan ini sudah power window. Nih, kursinya kulit. Hah. 5 jari, oke. Headroom oke. Tingkat kesenderannya oke. Nyaman. Kacanya rendah, jadi enak banget ini. Ini kalau perjalanan jauh nggak akan capek. Terus di sini kita dikasih yang namanya ya armrest. Terus ini kursinya ini unik sekali. Jadi sistem pelipatannya adalah ini tarik aja ya. Nah, ini kayak gini. Taruh ke bawah. Jadi kayak Honda kan. Flexi seat. Ultra seat. Nah, ini terus headrestnya. Aduh. Taruh sini. Kebalik ya. Nah, terus sini dan ini bisa di Nah, tuh. Jadi rata dengan lantai. Kalau bagasinya pengen lebih gede lagi, jadi rata. Jadi di sini nggak ada cup holder sama sekali, tapi di sini ada nih. Nih, tuh. Nih ada cup holder 2 di sini ya. Tuh kamu nyimpen di sini. Tapi di pintu itu nggak ada side pocket sama sekali. Akhirnya di row 1. Dari dulu saya penasaran banget yang namanya Ford Escape tuh rasanya seperti apa. Trim pintunya keras-keras. Empuk-empukannya cuma di bagian sebelah sini saja, terus ada speaker sebelah sini, ya cukup standar sih. Ada power window, ada retract malah di situ. Ada central lock sama window locknya di sebelah sini. Nah, joknya itu belum elektrik, semuanya manual. Tapi saya malah seneng karena nggak banyak maintenance. Kuncinya itu kayak gini, batangan. Ford di tahun 2000-an itu paling seneng membuat Speedo yang backgroundnya berwarna putih. Sama seperti Escape juga jadi berwarna putih, terus juga odometernya sudah digital, terus juga indikator transmisinya juga sudah digital. Nah, ini sangat sederhana. Di sebelah kanan tuh ada fuel gauge, sebelah kiri yang kecil-kecil itu temperatur gauge, dan biasanya yang gede-gede ada speedometer dan ada tachometer. Dah, cukup sederhana. Oke, sudah ada tilt steering, belum ada teleskopiknya. Tapi yang paling senang dari Ford Escape itu adalah tongkat transmisinya nggak ada di sini, tapi di sini. Ini keren sekali. Jadi kamu ke R ke sini, terus gede,
Jadi Amerika sekali. Nah, di center clusternya ada apa aja? Ada head unitnya, ini asli Ford tuh, masih pakai CD, belum ada MP3-nya juga. Terus juga ada kaset, ya masih ada kaset dan sudah ada Dolby-nya. Keren sekali. Nah, di bawahnya lagi ada namanya rear defogger. Nah, ini dia. Ini adalah mechanical lock-nya. AWD tapi ada lockernya di gardannya. Keren sekali kan? Terus juga ini pengaturan AC-nya masih puter-puteran, lengkap sekali semburannya ke kaki sampai ke front defogger. Ada yang namanya sirkulasi dari luar ke dalam. Di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan terbuka gede-gede, ada power socket di sebelah sini dan ada cup holder 2 di bagian tengah. Sedangkan di pintu-pintunya itu nggak ada yang namanya untuk nyimpen cup holder atau bottle holder. Makanya ditaruh di tengah. Ke sini ada yang namanya center cluster, center glove box. Gede nih. Nah, di sini juga harus ngelihat nih. Sini dulu kamera. Nah, ada buat nyimpen-nyimpen nih barang. Sebelah sini. Sini. Glove box depan. Kecil. Ada airbag juga di sebelah sini dan ini enggak empuk-empuk loh. Ini keras semua. Vanity mirror 2 tanpa lampu. Ada tempat kacamata juga. Ada pencet-pencetan lampu. Dan ini dia. Karena yang Escape versi 3000 cc itu ada yang namanya sunroof. Moonroof. Ini karena ke bawah. Kalau sunroof itu ke atas. Gede lagi. Wow. Kita coba aja deh. Bagaimana rasanya Ford Escape dibandingkan mobil Amerika yang lain seperti Cherokee. Pada saat itu kan yang paling dekat Cherokee, tapi ini lebih kecil cc-nya. Ya. Mang, ada yang lupa, Mang. Oh iya, dashboard. Kalau misalnya dashboardnya ini bagus nih, dashboardnya ini masih bagus. Cuman kalau misalnya dashboardnya udah mulai kusam, apalagi kita punya mobil tua gitu ya, pakai ini aja. Nah, ini adalah D-Tone dashboard coating, membuat dashboard kusam menjadi seperti baru lagi. Caranya gampang, tinggal disemprot aja dan memberikan efek daun talas, cepat kering dan tidak cepat pudar. Udah gitu tidak merubah tekstur original dashboard motor dan mobil kembali baru seketika. Makanya pakai ini aja. D-Tone dashboard coating. Ya, ini adalah salah satu caranya. Akhirnya setelah sekian lama bisa nyobain yang namanya Ford Escape. Apalagi ini adalah versi yang V6-nya 3000 cc dan pengen tahu sebagus apa gitu ya. Pertama yang saya rasain di dalam Ford Escape adalah posisinya. Posisi drivingnya itu kita berada di atas. Dashboard rendah, visibilitasnya enak, pilar A-nya kecil. Bisa ngelihat kemana-mana dengan mudah. Sampai ke kaca belakang juga terkesan lebar sekali. Ya itu posisi duduknya tinggi, cuman kurang ergonomis aja gitu. Walaupun ini joknya empuk gitu ya, side supportnya gede, cuman kayak kurang enak aja, ada yang kurang pas gitu. Ini setirnya ini kurang dekat kita. Jadi kalau misalkan bisa digituin lagi, dimajuin ke dekat kita itu pasti pas banget. Ini ngerasanya kayak masih jauh, padahal posisi kakinya udah pas. Suspensinya tergolong empuk. Ya, ini mirip-mirip seperti si RV yang generasi awal karena dia pakai sasis Civic. Tapi ini nggak pakai sasis sedan gitu ya. Cuman dia masih empuk. Cuman sayangnya handlingnya kurang napak gitu ke aspal. Ini mungkin di kecepatan tinggi nanti kita coba di tol. Apakah benar-benar selimbung itu? Ini biasanya kalau empuk kayak gini, ini biasanya limbung nih mobil. Sekarang kita berada di jalan tol dan kita akan merasakan mesinnya V6. Ya, ini adalah sebuah mesin yang lumayan gitu ya. 204 horsepower, torsinya adalah 281 Nm. Cuman ini yang ini mungkin nggak tahu ya barunya ya. Cuman yang ini gasnya tuh kayak disentak begitu, but gitu ya. Berarti torsinya tuh gede.
Cuman begitu di atas lagi agak ngep. Mobilnya agak sedikit limbung, bener ternyata. Jadi suspensinya tuh memang empuk, cuman agak limbung kalau kecepatan tinggi. Tuh, kenapa Ford gini ya? Biasanya nggak gini. Lebih enakan X-Trail dipakainya kalau di jalan tol kayak gini. CR-V so-so lah, tapi masih lebih enak ini dipakainya. Kalau di jalan tol ya, lebih enak ini daripada CR-V. Tapi daripada Ford Escape saya mending X-Trail kalau untuk di highway. Jadi kalau bisa dibilang Ford Escape itu di tengah-tengah lah. Kita coba akselerasi ya. Jadi gini, tarikannya itu nggak begitu menjambak, tidak begitu kerasa torsi yang narik kita ke belakang. Cuman begitu lihat speedometer ini udah mulai kenceng. Dan ini mobilnya, mobil kenceng 100 km per jam, kerasanya memang 100 km per jam. Biasanya mobil-mobil yang saya bilang enak gitu ya, 100 km per jam itu kerasa lebih rendah speedonya. Kayak misalnya kita jalan 100, itu cuman kerasanya kayak 70, 80. Cuman ini benar-benar mengekspresikan 100 km per jam adalah memang benar-benar 100 km per jam. Agak, ini Ford kayak gini ya, tumben banget. Biasanya Ford itu ciptakan mobil-mobil yang di highway itu bisa kenceng gitu ya, karena di Amerika tuh kan jalannya lebar-lebar dan anginnya gede, makanya seharusnya nggak kayak gini sih. Tapi enak X-Trail beneran kalau di highway ya. Cuman kalau di off-road, nanti kita coba lain waktu. Remnya juga dia tidak begitu pakem-pakem banget untuk bisa menghentikan laju mobilnya yang secara spontan gitu ya, nggak kayak merek-merek Jepang. Ini agak-agak sedikit ngeglosser, mirip-mirip seperti Cherokee juga, cuman ini lebih pakem daripada Cherokee. Cuman ya nggak puas aja dengan versi remnya ya. Biasanya Ford nggak kayak gini nih, atau memang ini barunya nggak gini? Nggak tahu juga lah. Kekedapan kabin ya ini tergolong baik. Suara motor-motor yang standar itu nggak begitu masuk ke dalam kabin. Jadi traffic noise-nya bagus. Suara bannya juga nggak begitu masuk. Tapi suara mesinnya malah sedikit masuk. Tapi nggak apa-apa. At least kita masih bisa mendengarkan V6 yang sangat merdu. Apalagi kalau udah diganti knalpotnya jadi Borla gitu ya. Aduh, enak sekali kayaknya. Jadi kalau misalkan Anda pecinta Ford, ya ini boleh menjadi satu pilihan yang bagus ya, karena mobilnya tuh basicnya sebetulnya enak. Cuman dari segi perawatannya aja yang agak-agak sedikit sulit, karena untuk sistem all-wheel drive-nya ini lumayan mahal dan barangnya juga agak langka. Tapi kalau untuk mesinnya jangan khawatir, ini mesinnya tergolong bandel. Tapi untuk sistem drivetrain-nya bisa menjadi suatu kendala. Overall, mengenai Ford Escape tertua, merupakan mobil yang cocok untuk Anda pencinta mobil-mobil berdesain ke-Amerika-Amerikaan. Apabila Anda belum mampu beli Jeep Cherokee yang harganya sudah tergoreng, ya minimal Anda sudah bisa mendapatkan suara yang gahar dari V6 Escape ini. Tenaga mesinnya tergolong tidak pelan dan bisa dipakai off-road juga karena all-wheel drive dan ada differential lock-nya juga. Bisa juga untuk overland bersama keluarga dengan nyaman. Namun yang harus diperhatikan apabila Anda beli Ford Escape yang 3000cc ini adalah ketersediaan spare part-nya. Ya agak lumayan effort untuk mencari spare part-nya. Apabila Anda juga tidak membutuhkan cc yang besar, ada juga Ford Escape yang versi 2300cc atau 2000cc. Ya sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda apabila Anda ingin beli Ford Escape macam ini. Tapi yang 2000cc itu pelan, kami pernah coba. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Dan cek juga website baru kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.